Oke teman-teman sekalian, nah sekarang saya akan memberitahu langkah-langkah pengisian DRH untuk P3K ya teman-teman. Nah semoga informasi ini dapat membantu teman-teman sekalian ya, yang lulus P3K guru nantinya ya teman-teman. Nah langkah pertama itu adalah pengisian data perorangan. Poin-poinnya di sini, dalam pengisian data perlu teliti. Karena nantinya data tidak bisa diubah setelah mengirimkan daftar riwayat hidup dan akan digunakan untuk pemberkasan CASN. Pada bagian ini, data-data yang diperlukan antara lain gelar depan dan belakang. Jika tidak memiliki gelar, maka isi dengan strip, alamat domisili saat ini, dan hobi. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan ditulis tangan di DRH yang sudah dicetak. Data-data yang harus diisi dengan tulisan tangan antara lain nama, kabupaten atau kota, tempat lahir, dan tanggal lahir. Peserta menandatangani DRH. DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN pada halaman unggah dokumen dalam bentuk telah di-scan menjadi satu halaman. Sebelum mengunggah dokumen, baca terlebih dahulu ketentuan unggah dokumen. Peserta dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik akhiri proses pengisian data. Klik akhiri proses pengisian data setelah semua dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Nah, adapun langkah kedua, pengisian riwayat pendidikan dan riwayat kursus ya teman-teman. Peserta mengisi riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi akan otomatis muncul. Jika ingin mengubah data riwayat hidup, maka klik ubah, lalu isi dengan data terbaru kemudian simpan. Tambahkan pendidikan peserta sejak SD, SMP, dan SMA dengan mengklik tambah pendidikan. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar, SLTP, atau SLTA, atau SMA, sesuai nomenklatur jenis sekolah di jasa. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Jika selesai mengisi data riwayat pendidikan, klik selanjutnya. Klik tambah kursus, isi data terkait kursus yang pernah diikuti, mulai dari nama kota hingga negara tempat pelaksanaan kursus. Nah, langkah ketiga yaitu adalah langkah pengisian riwayat pekerjaan, penghargaan, dan prestasi. Kalian bisa klik tambah riwayat pendidikan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki peserta sebelum lulus CASN. Terus yang kedua teman-teman, klik tambah riwayat penghargaan jika peserta memiliki penghargaan sebelum mendaftar CASN. Yang ketiga, klik tambah riwayat prestasi untuk menambahkan prestasi yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum mendaftar CASN. Dan yang keempat di sini adalah langkah keempat, itu pengisian riwayat keluarga. Dalam bagian ini, peserta diwajibkan mengisi data anggota keluarga mulai dari ayah, ibu, saudara kandung, anak, pasangan, hingga mertua. Klik tambah riwayat suami istri di sini ya, dan isi data pasangan secara lengkap. Jika pasangan Anda adalah PNS, maka klik NIP pasangan dan namanya. Lalu isi data tersebut, setelah diisi, klik cari PNS. Kemudian data pasangan akan muncul. Kemudian yang kedua adalah klik tambah riwayat anak. Pada bagian ini ya teman-teman, sama dengan cara input data pasangan. Jika memiliki anak yang merupakan PNS, maka bisa mengisikan datanya. Terus yang ketiga, cara pengisian di atas berlaku juga untuk input data orang tua dan anggota keluarga lain. Nah, selanjutnya itu adalah langkah pengisian riwayat organisasi. Yang pertama yaitu peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi jika ada. Klik tambah riwayat organisasi, kemudian isi masing-masing data yang tertera sesuai dengan pengalaman organisasi masing-masing peserta. Dan
Yang keenam, langkah keenam itu adalah unggah dokumen. Pada langkah ini, peserta diwajibkan melakukan 2 klik cetak DRH yang telah diisi dengan cara klik cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Selanjutnya, menulis data-data yang diharuskan ditulis tangan di DRH yang sudah dicetak. Data-data yang harus diisi dengan tulisan tangan antara lain nama, kabupaten kota, tempat lahir, dan tanggal lahir. Peserta menandatangani DRH. DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSC ASN pada halaman unggah dokumen dan bentuk telah di-scan menjadi satu halaman. Sebelum mengunggah dokumen, baca terlebih dahulu ketentuan unggah dokumen. Peserta dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik akhiri proses pengisian data. Klik akhiri proses pengisian data setelah semua dokumen peserta telah lengkap. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman jika ada salah kata dan kekurangan pada video ini. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.